Sudah mulai direkam. Iya. Shalom. Shalom, Pak. Ya, selamat malam, Oma, Bapak Dika, Pak Alfred, Amin, Pak. Bu Priska, Pak Kimsen. Oh, Bapak Dika langsung hilang lagi. Itu. Ya. Kita akan belajar firman Tuhan ini tentang siapakah Yesus. Ya, dibagi jadi 2 seri nanti dalam Yohanes pasal 1. Hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus prainkarnasi. Ya, sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, yaitu berinkarnasi menjadi manusia, ya. Siapakah Yesus sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia? Ya, tapi sebelumnya mari kita satu dulu dalam doa. Bapak Dika berdoa ya. Itu mulai PD kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami kembali mengucapkan syukur Tuhan di mana malam hari ini kami bisa kembali beribadah Tuhan walaupun kami lewat live Tuhan atau Zoom Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara seiman kami yang masih belum gabung dalam Zoom ini Tuhan, kiranya Engkau Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka juga Tuhan, Engkau berikan juga Tuhan sinyal yang bagus Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah jumpa pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Angga baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 8 enggak? Yohanes 1 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Iya. Ini pakai aja. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 9 enggak sekalian? 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya. Hari ini kita berbicara, tadi saya sudah katakan, who is Jesus? Atau siapa Yesus? Ya, seri yang pertama adalah prainkarnasinya. Sebelum Yesus menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Tadi firman Tuhannya sudah dibacakan Anda dari Yohanes pasal 1 dengan 9. Ya. Mari kita mengenal siapakah Yesus prainkarnasi. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 1. Yesus adalah firman dengan yang ke-9. Ya, di situ nggak ada Yesus. Tapi Yesus itu dijelaskan sebagai firman. Ya. Berulang kali ada kata firman. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan sampai ayat yang ke-9 kata firman diulang beberapa kali. Nah, firman yang F-nya besar itu menunjuk kepada pribadi, ya, khususnya pribadi Tuhan Yesus. Ya. Terus kalau F-nya kecil, kalau ada firman tapi F-nya kecil itu artinya perkataan, ya, perkataan dari Tuhan Yesus atau perkataan dari Allah itu. Tapi kalau F-nya besar itu artinya menunjuk kepada pribadi, ya, itu.
Nah, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu ada pada mulanya. Pada mulanya ini berkaitan tentang keberadaan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, Yesus sudah ada pada mulanya. Ya. Jadi Yesus ada itu sebelum dunia dijadikan. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, coba Pak Kimsen buka ayat yang ke-15. Kejadian pasal Yohanes pasal 1 ayat 15. Ya. Ya. Nah, coba ya. Yohanes, yang dimaksud dengan Yohanes dalam ayat yang ke-15 ini adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Inilah dia yang kumaksudkan. Inilah Yesus maksudnya. Maksud Yohanes. Yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Artinya Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Padahal secara kelahiran, siapa duluan yang lahir ke dalam dunia? Antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Siapa duluan? Yohanes. Yohanes. Berapa? Selisihnya berapa bulan dari kelahiran antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus? 6 bulan nih. 6 bulan. Jadi Yohanes Pembaptis dulu ada di kandungan Elizabeth, ya. Baru kemudian 6 bulan kemudian baru Yesus dikandung dalam kandungan Maria. Itu. Tetapi dalam ayat yang ke-15 ini dikatakan sebab dia, kata Yohanes Pembaptis, sebab Yesus telah ada sebelum aku. Ya. Jadi Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Coba kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 40, sebentar ya. Ayat 48. Yohanes pasal 8 ayat 48. Judulnya apa di situ, Pak? Judul perikopnya adalah Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ya. Itu kalau tadi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia atau Yesus sudah ada sebelum aku. Tapi di dalam Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan Yesus sudah ada sebelum Abraham. Abraham itu siapa? Tokoh perjanjian lama. Ya, dia lebih lama. Dia mendahului Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes pasal 8 dikatakan bahwa Abraham, Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada. Ya, itu. Kita kembali lagi ke dalam Yohanes pasal 1. Ayat 1 tadi. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Firman yaitu Yesus ada sebelum Abraham ada. Firman ada atau Yesus ada sebelum dunia ini ada. Yesus ada sebelum cakrawala ada. Yesus ada sebelum kemudian laut dan kemudian langit ada. Itu artinya Yesus itu adalah kekekalan. Ya. Itu Yesus kekal. Kemudian dikatakan yang kedua, ayat 1b dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi Yesus bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Itulah sebabnya
Kalau kita lihat Yohanes 14 nanti ketika Yesus naik, dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa. Ya. Ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Coba buka Pak. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang bisa membawa kita ke rumah Bapa? Hanya Yesus yang sanggup membawa kita ke rumah Bapa. Karena Yohanes pasal 1 ayat 1b jelas dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Itulah sebabnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 wajar kalau kemudian Tuhan berkata, akulah jalan itu. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris lebih pas. Akulah jalan itu. Maksudnya jalan kemana? Bukan jalan ke Cipondo. Bukan akulah jalan ke Cipondo. Bukan akulah jalan ke Tangerang. Bukan akulah jalan ke Gria Permata. Tapi akulah jalan itu. Jalan ke rumah Bapa. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa ke rumah Bapa tanpa melalui Yesus. Ya, itu. I am the way, katanya. Sayalah jalan itu. Ya. NIV juga sama. Terjemahan King James Version juga sama. I am the way, the truth, the way. Ada kata the way, jalan itu. Ya. Kalau di dunia ini ke Gria Permata bisa melalui berapa jalan? Kalau dari Medland bisa, ya. Dari Gondrong bisa, dari Green Lake bisa. Untuk menuju ke gereja itu bisa. Ada beberapa jalan. Tapi kalau untuk ke rumah Bapak nggak ada banyak jalan, betul? Hanya jalan itu, hanya satu jalan. Yaitu melalui Tuhan Yesus. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 1 bagian pasal 1 ayat 1b jelas karena firman. Yesus itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi hanya Yesus yang tahu rumah Allah, rumah Bapa. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, tentang siapa Yesus. Dikatakan apa lagi? Firman itu adalah Allah. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 bagian terakhir. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi ada pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Tapi dia sempurna. Dia diistimewakan Allah. Jelas bagian ini ingin mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Yesus 100% Allah sejati. Ya, itu. Jadi nggak perlu diragukan tentang keilahiannya. Dalam diri Yesus ada natur Allah. Itulah sebabnya ketika dia ada di dalam dunia, yang sakit pun dapat disembuhkan. Ketika Yesus ada di dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, ya, dia sanggup untuk melakukan mukjizat. Kenapa? Karena ada natur Allah dalam dirinya. Dia 100% Allah sejati. Ya. Yang keempat, kita lihat ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Yesus adalah pencipta.
Ya. Katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Garis bawahi kata segala sesuatu dijadikan. Yang menjadikan segala sesuatu siapa? Siapa? Yang menjadikan segala sesuatu siapa? Allah. Dia, Allah. Ya. Itu. Yang menjadikan Oma Singgi itu siapa? Nah, yang menciptakan Oma Singgi kemudian ada di dunia ini siapa? Allah. Papa Mama. Itu perantara. Perantara. Yang menjadikan kemudian Angga ada di dunia ini siapa? Pak Alfred. Iya, Alfred semua. Yang menjadikan kemudian Gilbert ada. Ya, di dunia ini kemudian terlahir, tercipta. Ya, kemudian jadi dan kemudian hidup di dalam dunia ini siapa? Oleh Dia. Ya, segala sesuatu. Ya, saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada di dunia ini oleh Dia. Ingat, tanpa Dia mungkin kita nggak ada. Tapi karena Dia, kita ada. Kalau kita ada di dunia ini, itu karena Dia, karena Allah, karena Yesus. Ya, perhatikan. Dan tanpa Dia dikatakan, ayat yang ketiga, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah sebabnya Yesuslah yang menjadi alasan, penyebab kenapa kita ada di dalam dunia. Ya. Kalau kemudian kita bertanya mungkin, ya, kenapa sih saya terlahir di dalam dunia ini? Karena Dia. Penyebabnya, alasannya adalah karena Dia. Ya. Itu. Apalagi kalau mungkin kita berkata, kok saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga nggak sama seperti teman-teman saya. Mungkin Angga bilang begini, kenapa saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga bapak saya? Kenapa enggak saya terlahirkan dari keluarga Raffi Ahmad yang sultan? Ya. Tapi Angga nggak mungkin bertanya seperti itulah ya. Angga bersyukur ya punya Pak Alfred ya, papanya ya. Itu. Itu. Bersyukur nggak? Bersyukur, Pak. Bersyukur. Ya. Itu tuh ada papa tuh bilang, Pak, saya bersyukur lahir di tengah-tengah keluarga papa. Itu. Tidak ada yang salah Tuhan menempatkan. Betul? Ya, tidak ada yang salah. Itu, ya. Angga ditaruh itu alasan. Tanpa Dia tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Angga sudah dikonsep Allah sedemikian rupa untuk lahir di tengah-tengah keluarga Pak Alfred. Jadi bukan karena kebetulan Angga kemudian menjadi anak Pak Alfred. Tapi sudah dirancangkan, sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, supaya kemudian Angga terlahir di tengah-tengah keluarga Pak Alfred. Ya, itu. Ya, jadi nggak pernah salah menempatkan. Ya, itu. Kita di mana? Ya. Nah, jadi siapakah Yesus? Yesus pencipta, bukan yang diciptakan. Ya. Maka jikalau dikatakan kalau dalam terjemahan lama ini enak ya, dalam terjemahan lama di situ dikatakan segala sesuatu dijadikan olehnya, maka jikalau tidak ada Ia, tiadalah juga barang sesuatu yang telah jadi. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan segalanya dijadikan melalui Dia, dan dari segala yang ada tak satu pun dijadikan tanpa Dia. Ya, tanpa Yesus nggak ada Tante Singgi di dunia ini. Ya, tanpa Yesus nggak ada saya di dunia ini. Allah lah
yang menjadi alasan penyebab kenapa saya ditempatkan di GKPI Gria Permata. Betul? Ya, Allah sudah direncanakan. Itu. Allah yang sudah merencanakan untuk kemudian saya menggembalakan di GKPI Gria Permata. Ya, meskipun mungkin dalam proses pemilihannya bukan hanya saya. Ya. Itu. Tapi Allah lah yang kemudian menjadi penyebab kenapa saya ada. Ya. Jadi pikirkan ketika kita ada untuk Dia. Ya. Jadi bersyukur untuk segala sesuatunya. Amin. Amin. Ya. Kemudian yang terakhir, siapa lagi Dia? Siapakah Yesus? Dikatakan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Yohanes 1, ayat yang keempat. Mana? Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Pak Kipsen, mana Yohanes pasal 1 ayat yang keempat? Nah, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, itu ayat yang kelima. Itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Jadi selain Yesus adalah pencipta, Yesus adalah Terang. terang. Ya, itu. Terang itu bercahaya di kegelapan. Ya. Jadi terang itu nggak akan berarti kalau siang hari karena terang. Tapi terang itu akan sangat berarti ketika ada di dalam kegelapan. Gelap seluas apapun itu tidak menguasai terang meskipun hanya pakai lilin. Betul? Ya. Lilin itu menguasai kegelapan ruangan, kamar. Kalau mati lampu, kemudian kita hanya butuh satu lilin di kamar, terang yang kecil itu menguasai kegelapan. Kegelapan yang besar itu kalah dengan terang yang kecil itu. Betul? Ya itulah sebabnya kita disuruh Tuhan menjadi terang dunia. Itu. Lucu kalau kemudian hidup kita yang adalah terang kemudian justru gelap. Dipengaruhi kegelapan. Harusnya terang kita itu bercahaya di tengah kegelapan. Dulu pernah ada seseorang yang bertanya, Pak, di lingkungan saya hanya saya orang Kristen. Justru disitulah Tuhan tempatkan kita untuk menjadi terang. Ya, menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada seorang pendeta yang mengatakan ada 4 terang. Ya. 4 terang. Yang pertama kita lihat di dalam ada Pak, di situ di PowerPoint ada enggak yang bagian tentang 4 terang itu? Coba kita lihat Kejadian pasal 1. Saya nggak bisa begini gambarnya. Kejadian pasal 1 ayat 4. Di situ dikatakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Oh, ayat yang keempat ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ini penciptaan pada hari pertama. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya.
Jadi terang yang pertama di situ adalah diciptakan, bukan sumber terang. Ya, itu. Terang itu dikatakan siang. Ya, itu. Dan gelap itu disebut malam. Ya. Jadi terang yang pertama dalam penciptaan itu berkaitan tentang siang. Ya, dan itu bukan sumber terang, karena terang yang dimaksud di situ adalah diciptakan. Ya, itu. Kemudian ada lagi terang dalam ayat yang kedua, ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang kedelapan. Ya. Maka Allah menjadikan cakrawala, ia memisahkan air yang ada di bawah, cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan bukan, ayat yang sebentar. Ayat yang ke-14 maksudnya, ayat yang ke-14. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ya, jadi ini berkaitan terang yang dimaksud adalah benda-benda penerang. Ya, ada matahari, kemudian ada bulan, kemudian ada bintang dikatakan. Ya, gunanya benda-benda penerang itu untuk apa? Coba kita lihat ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, jadi pergantian tahun, pergantian hari, pergantian waktu, pergantian detik, ya, itu ditentukan oleh perputaran dari benda-benda terang. Ya, itu. Dan ini bukan sumber terang. Karena ini adalah terang yang diciptakan. Ya, itu. Jadi dia tidak bisa menghasilkan penerang yang lain, tapi sumber terang ya adalah sumber yang bisa menghasilkan terang yang lainnya. Ya, itu. Kemudian terang yang ketiga yang dimaksud adalah apa? Tadi kalau terang yang pertama adalah dalam penciptaan itu berkaitan tentang siang. Kemudian terang yang kedua adalah berkaitan tentang benda-benda penerang. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sebelum ada terang yang pertama dan sebelum ada benda-benda penerang ada siapa? Yaitu sumber terang. Ya, itulah sebabnya tadi dikatakan Yohanes pasal yang pertama dikatakan bahwa Yesus adalah terang. Itu, ya. Tapi Yesus adalah terang, bukan terang yang diciptakan. Tapi justru Yesus adalah terang yang menghasilkan terang-terang yang lainnya. Itu. Karena Yesus adalah sumber terang, ya. Itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, berbicara tentang terang adalah yang dikaitkan dengan manusia. Coba kita lihat Yohanes tadi, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, 7, 8 ya, saya bacakan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, ini terang yang dikaitkan dengan manusia. Kita bukan sumber terang, tapi kita sudah diterangi oleh sumber terang. Karena Yesus yang adalah terang, Yesus yang adalah sumber terang, sudah ada di dalam kita. Ya, makanya bagian firman Tuhan yang lain, Yesus ada di dalamku, aku ada di dalamnya.
Itu artinya sumber terang sudah ada dalam diri kita. Nah, tugas kita yang sudah diterangi oleh sumber terang apa? Di situ dikatakan tadi, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, itu tugas kita. Ya, nggak mungkin kita memberitakan terang kalau hidup kita belum diterangi oleh sumber terang. Ya, tapi karena sudah ada sumber terang, tugas kita adalah memberikan kesaksian tentang terang itu. Sumber terang itu supaya melalui kesaksian kita, orang menjadi percaya kepada sumber terang. Bukan percaya kepada kita, tapi percaya kepada sumber terang yang telah menerangi kehidupan kita. Gitu, ya. Ia bukan terang itu. Artinya Yohanes itu bukan sumber terang. Dikatakan, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita bukan sumber terang, tapi kita sudah menjadi anak-anak terang karena sumber terang telah menerangi kehidupan kita. Tugas kita adalah memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu adalah Yesus. Ya, jadi tugas kita bersaksi ini. Jadi berat ya tugas kita ya. Jangan justru sebaliknya. Kita sudah terang malah justru dikuasai oleh kegelapan. Ya, itu. Tapi terang itu seharusnya bercahaya. Ya, makanya kalau garam, terang itu harusnya justru bermanfaat di tengah kegelapan. Garam itu juga bermanfaat mengasinkan. Kalau terang ngumpul sama terang, akhirnya apa? Kalau terang sama terang ngumpul, silo. Akhirnya tabrakan terus yang jadi. Ya kan? Kalau terang sama terang kan silo kan? Itu jadinya tabrakan terus. Makanya terang itu berfungsi di tengah kegelapan. Itu, ya. Nah, Yesus, siapakah Yesus? Nah, dari sini kita belajar mengenai siapakah Yesus prainkarnasi. Yesus itu ada, ya. Jadi sekali lagi saya katakan kesimpulannya, Yesus ada sebelum kita ada. Yesus ada sebelum dunia ada dan segala isinya. Ya. Yesus bersama-sama dengan Allah. Sehingga hanya Tuhan Yesus itulah yang tahu jalan ke rumah Bapa. Ya. Kemudian dikatakan Yesus adalah Allah. Dia bukan manusia saja, tapi dia betul-betul 100% Allah sejati. Ya, kemudian yang keempat, Yesus adalah pencipta. Dialah yang menjadi alasan kenapa kita ada di dalam dunia ini. Tanpa dia kita nggak mungkin ada di dalam dunia ini. Ya, itu kemudian dia adalah terang yang sudah menerangi kehidupan kita. Tugas kita memberikan kesaksian tentang terang yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Itu. Amin. Amin ya. Amin, Pak. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Siapa yang mau pimpin dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar? Kak Gali, silakan. Berdoa. Satu-satu dalam doa. Yang bersyukur Tuhan untuk kasih untuk kemurahan Tuhan. Kembali kami dikuatkan untuk kebenaran firman-Mu. Pribadi Tuhanlah yang dia. Kami tahu bahwasanya pengenalan akan Tuhan, khusus pengenalan tentang Yesus merupakan hal yang penting. Sehingga itu boleh menjadi landasan hidup kami, landasan iman kami, sehingga kedepannya dalam keadaan situasi dan kondisi apapun, keadaan dunia ini tidak menggoncangkan iman kami, tetapi kami tetap berfokus hanya pada kasih dan kemurahan Tuhan saja. Sebab itu penting bagi kami untuk kami belajar terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami, saya kami, pengenalan kami akan Kristus pun boleh terus semakin utuh. Kau memberkati setiap kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari Tuhan tolong juga, biarlah
percakapan kami pada malam hari ini boleh memberkati setiap kami, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Tuhan yang lebih tahu apa yang sedang menjadi pergumulan hidup mereka, baik itu berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan keluarga, maupun setiap kebutuhan yang ada, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap pergumulan hidup yang berkenaan dengan apapun itu Tuhan, mari biarlah itu juga boleh menjadi salah satu cara kami untuk boleh semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan lebih jauh lagi, bahwasanya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami. Bersyukur Engkau memberkati setiap kami yang boleh menjadi pendengar, bahkan juga kami rindu ke depannya. Setiap jemaat yang ada pun bersama-sama bergandengan tangan, memberikan diri, memberikan waktu mereka untuk mereka boleh sama-sama dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat, bahkan juga Tuhan boleh bela hamba-Mu apapun yang saat ini sedang menjadi pergumulan hidup, berdua dengan Ibu, bahkan juga penggembalaan pelayanan yang ada, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh memberkati mereka, bahkan Tuhan yang boleh menolong mereka. Bersyukur untuk persekutuan ini pada malam hari ini. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, yang pertama kita akan, tadi Oma Singgi pergumulannya adalah berkaitan dengan gula darah, supaya normal, Angga pendidikan, ya, Kim Sen, keluarga, Richard ya yang sudah mulai masuk nih asrama ya di Universitas mana Pak Presiden ya? Ya betul Pak Presiden. Universitas Presiden yang di Cikarang ya. Sekarang iya. Gitu. Pak Alfred kesehatan, keluar Ian, wah yang sudah mulai masuk sekolah ya itu. Kemudian saya keturunan itu kesehatan ya. Gali apa nih? Kesehatan, pekerjaan. Oh masih yang lama. Kalau pekerjaan sudah. Kerja sudah ya, kesehatan ya. Lama apa kali? Hah? Tahu tuh Pak Alfred. Hah? Oh. Pak Alfred yang lebih tahu jodoh katanya. Jodoh ya. Oke. Boleh nih? Nggak ada deh Pak, kesehatan aja, kesehatan. Kesehatan lah ya. Itu sama keluarga lah ya. Itu. Nah, masing-masing kita sudah tahu pokok pergumulannya, kita bawa kita bawa ke dalam doa ya. Itu dalam hati kita masing-masing untuk tadi pergumulan setiap saudara-saudara seiman kita. Dan kalau kita tahu mungkin ada saudara atau saudara seiman kita yang punya pergumulan, ya bawa aja dalam doa kita, sampaikan itu kepada Tuhan. Kita yakin ya ketika kita sungguh menaikkan doa itu, maka Tuhan akan menjawab seluruh dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu untuk mendoakan setiap pergumulan-pergumulan saudara seiman kita. Mari kita menaikkan pokok doa yang kedua, kita doakan untuk gereja kita. Ya, supaya menjadi gereja yang disukai oleh setiap umat Tuhan yang ada di dalamnya, dan juga gereja yang disukai oleh lingkungan di mana gereja kita berada. Kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani, kita berdoa untuk para diaken, kita berdoa untuk para pengerja, ya,
para diaken, ada Pak Kimsen, ada Pak Amin. Kita berdoa untuk para pengerja, ada Pak Alfred sekeluarga, ada Bapak Dika sekeluarga. Kita serahkan juga semua guru sekolah minggu, kita berdoa untuk semua aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan, ya WL, Singer, terima tamu, dan semuanya kita doakan supaya terus semangat di tahun 2022 untuk tetap setia melayani Tuhan. Kita berdoa untuk setiap ibadah yang ada tengah minggu, persekutuan doa, pemahaman Alkitab, pemuda, sekolah minggu, ibadah umum. Kita doakan supaya menjadi kesukaan setiap ibadah. Kerinduan untuk setiap umat Tuhan boleh datang, beribadah, boleh mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa untuk semua umat Tuhan, supaya di tahun 2022 ini, di awal tahun sampai akhir tahun, semangat dalam mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, setia dan bahkan melayani Tuhan, terlibat aktif di dalam pelayanan. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama. Kita serukan itu, kita bawa pergumulan gereja kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Mari kita masuk ke dalam pokok doa yang ketiga, yang terakhir, khusus untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk ibu kota yang akan pindah beberapa tahun ke depan, yang sekarang ada di dalam pembangunan. Ya, namanya adalah Nusantara, ya. Itu, yang ada di Kalimantan. Kemudian kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kita, dari presiden sampai kepada nasional, pemimpin nasional maupun daerah. Ya, bahkan sampai pemimpin daerah di mana kita tinggal, ya, di daerah Tangerang ini. Kita juga berdoa untuk stabilitas ekonomi, ya, supaya tetap baik atas kota di mana kita tinggal maupun bangsa dan negara kita. Alkitab mengatakan, berdoalah untuk bangsamu, kesejahteraan bangsamu, karena kesejahteraan bangsa dan negara akan mempengaruhi kesejahteraan kita. Oleh sebabnya ketika kita menjadi warga negara Indonesia, wajib mendoakan untuk stabilitas ekonomi atas bangsa dan negara kita, karena itu akan mempengaruhi kesejahteraan kita. Ya, kita juga berdoa untuk vaksin booster secara khusus, ya, yang sedang gencar dilaksanakan. Ya, kita juga ikut ambil bagian di dalamnya. Ya, kita berdoa untuk pandemi, ya, kasus, ya, di Jakarta yang semakin meningkat. Kita berdoa supaya tetap berharap kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan dan pandemi ini berlalu atas bangsa dan bahkan seluruh dunia. Ya, mari kita berdoa untuk hal ini. Pak Kimsen berdoa. Setelah Pak Kimsen berdoa, nanti saya akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan pemerintah kami di sini ya Tuhan. Di mana pemerintah Indonesia ya Tuhan sudah sigap ya Tuhan mengenai masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Di mana karena sedang digalakan untuk vaksin booster ya Tuhan. Tuhan, sadarkan juga setiap warga Indonesia Tuhan, supaya sadar dapat membantu juga program pemerintah ini Tuhan. Supaya segala isu hoax tentang masalah-masalah COVID yang, masalah-masalah vaksin ini yang negatif ya Tuhan, dapat dihalau ya Tuhan oleh pemerintah. Jadi Yesus kami berdoa Tuhan untuk pemindahan ibu kota negara kami ya Tuhan,
di mana pemindahan tersebut ke suatu tempat yang telah Engkau tentukan ya Tuhan, yaitu di Kalimantan ya Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan, dan dapat segera terlaksana Tuhan seperti rencananya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan negara kami ini ya Tuhan, bangsa kami ini Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau akan menjaga dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin jalannya persekutuan doa dari awal, pertengahan, hingga akhir. Firman Tuhan sudah kami dengar, kami boleh mengenal siapakah Yesus yang adalah Allah dan Tuhan dalam kehidupan kami, 100% Allah yang sejati. Engkau ada sebelum segalanya ada, Engkau bersama-sama dengan Allah, Engkau sendiri adalah Allah, Engkau adalah pencipta dan terang, sumber terang yang menerangi kehidupan manusia. Kami bersyukur di dalam kehidupan kami punya sumber terang. Dan biarlah kehidupan kami tidak dikuasai oleh kegelapan karena kami sudah memiliki sumber terang itu. Dan biarlah terang yang ada dalam kehidupan kami boleh menerangi kegelapan, boleh menerangi dunia ini Tuhan. Dan kami boleh memberikan kesaksian tentang terang itu Tuhan. Karena bukan kami terang itu, tetapi terang itu adalah Yesus sendiri. Dan biarlah kami boleh bersaksi tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena setiap anak-anak-Mu yang sudah aktif ikut ambil bagian dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Engkau memberkati, dan juga yang ikut secara online atau live streaming atau mengikuti melalui YouTube nanti juga Tuhan Engkau memberkati ya Bapak. Terima kasih, bersyukur Tuhan, dan biarlah Engkau melihat setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi mereka. Mereka adalah biji mata Allah kesayangan Tuhan. Setiap pergumulan selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bawalah seluruh pergumulanmu ke dalam tangan kasih Tuhan. Dia yang adalah Allah Immanuel, Allah Maha Kuasa, selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Janganlah takut akan hidupmu. Bersandarlah dan berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebabnya, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta. Kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih. Boleh ambil bagian dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati ya. Selamat malam. Malam.